Luar angkasa bukan cuma tempat bintang dan planet, tapi juga tempat barang bekas yang kita kirim dari bumi. Dari satelit tua sampai stasiun luar angkasa terbengkalai, ketemu lagi di The Seven List. Dan inilah 7 sampah luar angkasa paling terkenal yang pernah manusia tinggalkan di orbit. Vanguard 1, diluncurkan tahun 1958. Vanguard 1 adalah satelit buatan manusia tertua yang masih mengorbit bumi. Meski udah nggak aktif sejak 1964, dia masih muter-muter di luar angkasa sampai sekarang. Satelit yang diluncurkan oleh AS ini bisa dibilang legenda sejati sampah luar angkasa. Cosmos 954. Cosmos 954 adalah satelit pengintai yang diluncurkan Uni Soviet tahun 1977. Suatu malfungsi membuat satelit tersebut menyimpang dari orbit dan reaktor nuklir di dalamnya nggak bisa dipisahin dengan aman. Cosmos 954 hancur saat memasuki kembali atmosfer bumi. Puing radioaktifnya jatuh di Kanada, bikin panik satu negara. Butuh misi khusus buat bersihin sisa-sisanya yang dikenal dengan Operation Morning Light. Endingnya, Soviet harus bayar iuran sampah sebesar $3 juta Kanada. Fengyun 1C. Fengyun yang secara harfiah berarti awan angin, adalah satelit cuaca Tiongkok yang diluncurkan pada 1999. Pada tahun 2007, Tiongkok sengaja banget nembak satelit ini dalam unjuk kemampuan teknologi rudal anti-satelit. Hasilnya, 2.841 keping puing berhamburan di luar angkasa. Kejadian ini jadi salah satu insiden pencipta sampah luar angkasa terbesar yang bikin pusing badan antariksa dunia sampai sekarang. Iridium 33 vs Cosmos 2251. Iridium 33 adalah satelit komunikasi AS yang mengorbit sejak 1997. Cosmos 2251 adalah satelit komunikasi militer Rusia yang diluncurkan tahun 1993 yang udah nggak aktif dan menjadi puing angkasa. Tahun 2009, keduanya bertabrakan 789 km di atas semenanjung Taimyr, Siberia. Insiden yang merupakan tabrakan satelit pertama di orbit bumi ini menghasilkan 1.800-an serpihan berukuran lebih dari 10 cm yang bisa membahayakan satelit lain. Long March 5B. Long March 5B dipakai Tiongkok untuk meluncurkan komponen besar ke orbit bumi, khususnya untuk membangun stasiun luar angkasa Tiangong. Tahap inti roket ini didesain untuk jatuh kembali ke bumi tanpa kontrol. Tahun 2020, serpihannya menghantam Pantai Gading. Lalu 2021, jatuh di Samudra Hindia dekat Sarawak, dan 2022 jatuh di Laut Sulu, nyaris kena Filipina. Bayangin aja roket seberat 20 ton ngorbit di atas kepala kita, tapi nggak ada yang tahu puingnya bakal jatuh di mana. Envisat, inilah sampah luar angkasa paling berat yang belum turun ke bumi. Envisat adalah satelit pengamatan bumi terbesar dan paling canggih yang pernah dibangun oleh Badan Antariksa Eropa, yang diluncurkan pada tahun 2002. Satelit ini ditujukan untuk memantau berbagai aspek bumi, seperti meteorologi, klimatologi dan perubahan lingkungan. Pada 2012, satelit seberat 8 ton ini mendadak hilang kontak dan dinyatakan mati. Sekarang ia melayang tanpa arah, jadi raksasa tidur yang siap nabrak apa aja. Skylab. Skylab adalah stasiun luar angkasa pertama AS, yang diluncurkan oleh NASA tahun 1973. Stasiun luar angkasa ini dirancang sebagai laboratorium penelitian berawak. Skylab mengalami kerusakan perisai meteoroid mikro dan panel surya yang menyebabkan Skylab kekurangan tenaga listrik serta kehilangan perlindungan dari panas matahari. Pada tahun 1979 Skylab turun memasuki atmosfer dan hancur berkeping-keping. Puing-puingnya menghantam sebagian wilayah Australia bagian barat. Untungnya, nggak ada korban jiwa dan kerusakan berarti. Pemerintah setempat mengajukan denda $400 kepada NASA, karena nyampah sembarangan. Di antara bintang dan keheningan ruang angkasa, sampah ini jadi jejak keangkuhan dan pencapaian manusia. Mereka mungkin tak berguna lagi, tapi kisahnya tetap berputar bersama bumi. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di The Seven List.